Berada di kaki Gunung Lawu, Telaga Sarangan menyimpan keindahannya tersendiri. Udara pagi yang sejuk, bercampur hangatnya mentari pagi, membuat tempat ini semakin menarik untuk dikunjungi dan cocok untuk berdiam diri. Namun sayangnya, di balik keindahan alamnya itu, ada keterbatasan akses transportasi untuk menuju ke sini. Terlebih lagi jika kita ingin menikmati sunrise tanpa harus menginap. Nah, di video ini, saya bakal beberkan, gimana caranya naik bus dari Jakarta atau Jabodetabek menuju Telaga Sarangan dan menikmati sunrise di sana. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang ini hari Senin tanggal 1 September 2025. Semoga September esnya selalu senang ya. Nah, rencananya saya itu mau menuju ke Telaga Sarangan. Nah, karena nggak ada bis yang langsung ke Telaga Sarangan ya untuk saat ini, jadi opsinya itu kita bisa ke Magetan atau bisa ke Ponorogo. Nah, kali ini saya mau ke Magetan aja teman-teman, karena lebih dekat dengan Telaga Sarangan. Sebenarnya kalau ke Ponorogo itu ada bis Damri Perintis sih. Damri Perintis Ponorogo Sarangan, cuman dia jadwalnya tuh jam 7 pagi kalau nggak salah. Jadi nggak bisa sunrise-an di Telaga Sarangan. Nah, saya pengennya tuh nanti sunrise-an di Telaga Sarangan. Semoga aja bis yang saya naikin nanti nyampainya tuh sebelum subuh, biar nanti bisa langsung ngojek ke Telaga Sarangan gitu. Sebelum berangkat, ini saya mau pesan tiket bisnya dulu, karena ini saya lumayan dadakan juga. Jadi saya akan cari-cari tiket bis ke arah Magetan. Nah, rencananya itu saya mau naik bis yang belum pernah saya naiki sebelumnya, yaitu bis Ranajaya. Nah, karena aplikasi Ranajaya tuh gak ada di App Store ya, dia baru ada di Play Store. Jadi yaudah saya pesan lewat Redbus aja. Tenang aja teman-teman, ini bukan promosi. Saya kalau tiket emang biasanya di Redbus, tapi kalau penginapan biasanya di Traveloka gitu. Nah, langsung aja kita cari bis dari Jakarta. Karena Ranajaya ini dia nggak ada yang dari Depok. Kita pilih aja ke Magetan. Untuk tanggalnya hari ini hari Senin, tanggal 1. Sekarang nih jam 1 siang. Untuk bis ke Magetan biasanya sih sore ya. Jadi masih, ya semoga keburu lah nih. Langsung aja cari, dan sini pilih aja operator bisnya biar cepet. Nah, ini ada tuh Ranajaya, kita klik aja. Nice, ini dia teman-teman untuk busnya. Wow, ternyata hari ini udah ada 10 orang nih yang mesen. Semoga masih ke bagian kursi depan ya. Dia berangkat jam 16.20, sekarang masih jam 13.18. Semoga keburu lah ya ke terminalnya. Biasanya dijadwal di sini tuh dibikin lebih cepat supaya penumpang nggak pada ngaret datangnya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik dah. Ya, masih ada depan satu tapi di sebelah kiri sini. Jadi kayaknya saya duduk di sini aja deh. Nah, jadi di sini estimasi sampai di Magetannya itu jam 4.50. Kita lanjut aja ke pemesanannya. Nah, kalau kalian belum ngisi data penumpang, tinggal diisi aja dulu. Karena ini saya udah ngisi, udah ada data-datanya, jadi tinggal langsung klik aja bayar sekarang. Aja bayar sekarang. Yah, kok nggak bisa ya? Maaf, gagal untuk mengkonfirmasi kursi. Kocak nih. Coba lagi ya. Kita pilih Ranajaya. Janjian udah ada yang mesen sih. Kita klik lagi. Lah, kagak bisa sekarang. Kocak. Yah, kagak bisa. Kocak banget deh. Redbus nih kadang-kadang emang suka aneh. Coba ulang lagi deh. Nggak tahu ya, kadang emang Redbus gitu teman-teman. Tuh kan. Berarti mau nggak mau pesan di agennya sih ini. WhatsApp, saya males banget sebenarnya WhatsApp agen. Kayaknya saya langsung ke terminal aja deh, nggak usah WhatsApp agen. Jadi nanti pesannya langsung aja di loket. Tadi juga kita lihat barusan tuh masih banyak banget kursi yang kosong. Jadi kalau pesan dadakan juga kayaknya sih masih dapat aja ya. Jadi yaudah kita langsung aja ke loket yuk.
Dari Depok langsung aja kita menuju ke Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Saya nggak tahu sih ini bakal keburu atau enggak, yang penting OTW aja dulu. Nah, kali ini saya ke Terminal Kalideres dengan cara naik KRL turun di stasiun Gondang Dia. Setelah itu lanjut naik Transjakarta ke Terminal Kalideres. Dari stasiun Gondang Dia kita lanjut naik Transjakarta ke Terminal Kalideres. Nah, karena Transjakarta yang ke Terminal Kalideres nggak start dari stasiun Gondang Dia, jadi kita harus ke halte Monas terlebih dahulu. Untuk halte Monas saya pilih naik ojek online. Tapi sebelum itu saya mau beli kopi dulu nih, mumpung di dekat stasiun ada poin kopi. Saya lupa bawa chargeran, buru-buru. Imam yang finish production 24. Selesai beli kopi, kita lanjut perjalanan lagi menuju ke halte Monumen Nasional yang berada di seberangnya Museum Nasional Indonesia. Kalau dari stasiun Gondang Dia, jaraknya itu sekitar 2 km. Dari sini kita lanjut aja naik Transjakarta Koridor 3 menuju Terminal Kalideres dengan jadwal antar keberangkatannya yaitu sekitar 5 menit. Untuk letak gate-nya pokoknya dari pintu masuk itu lurus aja sampai mentok. Nah, nanti gate-nya tuh ada di paling ujung. Kalau masih bingung tanya-tanya aja sama petugasnya, gak akan digigit kok kalau nanya-nanya asli. Jadi buat kalian yang masih takut-takut kalau bepergian buat nanya-nanya, ya harus dibiasakan aja sih, ntar juga terbiasa. Untuk Transjakarta Koridor 3 ini beroperasi 24 jam non-stop. Untuk waktu tempuhnya dari Monas ke Kalideres itu sekitar 40 menitan. Oke teman-teman, akhirnya saya putusin turun di Grogol. Barusan saya udah tanya-tanya agennya via WhatsApp. Katanya bisnya itu udah di Batu Ceper mengarah ke Kalideres. Jadi kalau saya ke Kalideres nggak akan keburu, jadi turun di Grogol aja gitu. Jadi tadi itu selama di bus saya cari-cari nomor telepon agen Ranajaya yang ada di Terminal Kalideres dan akhirnya dapat juga. Soalnya saya agak ragu nih, takutnya kalau dipaksain terus ke Kalideres itu takutnya nggak keburu. Akhirnya saya kontak aja dan ternyata benar aja bisnya udah di Batu Ceper. Yang mana Batu Ceper ke Kalideres itu jaraknya udah lumayan dekat. Akhirnya pihak agennya itu menyuruh saya naik dari Terminal Grogol aja. Untuk letak Terminal Grogol dari halte Grogol itu deket banget, jalan kaki paling nggak sampai 500 meter. Langsung aja kita cari agennya bis Ranajaya. Sebenarnya kalau mau ke Magetan nggak naik Ranajaya aja sih, yang lain banyak. Cuma saya pengen naik Ranajaya karena belum pernah. Ranajaya depan ya, kasih. Kalau Grogol sih aman-aman aja soalnya, nggak terlalu ini. Tinggal sebutin aja mau kemana, naik bis apa, udah nggak akan direcokin. Ini ada Murni Jaya, Agramas, mana nih, Sanggol, Sari Indah, 124, Pahala Kencana, Kota, Berlian Jaya, Arimbi. Ranajaya di mana ya Mbak? Rana Pak? Ya. Belum pesan, mau beli. Hari ini Magetan. Iya. Berapa Pak? 280. Oke. Siap. Kasih ya Pak. Oke, jadi tiketnya dikirim lewat WhatsApp. Padahal saya mau dapat tiketnya buat koleksi. Nah, saya mau nyariin duit dulu karena duit cash saya udah menipis. Takutnya nanti nyampe di Magetan itu malah susah nyari ATM.
Apalagi nanti kalau udah di Telaga Sarangan, kayaknya agak mustahil ada ATM. Nih, di sini ada Family Mart juga. Tidak hanya sebuah bangunan, Terminal Grogol juga menjadi sebuah saksi bisu perjuangan para perantau yang baru pertama kali menjajaki kakinya di ibu kota. Terminal ini diresmikan pada tahun 1976, yang itu artinya kini usianya sudah mencapai setengah abad, dan kini menjadi salah satu terminal terfavorit bagi warga Jakarta Barat berkat kemudahan aksesnya. Maka tak heran jika terminal ini tuh selalu ramai bahkan di hari Senin sore ini, walaupun memang fasilitas terminalnya masih jauh dari kata sempurna, serta aroma semerbak yang selalu menghiasi terminal ini. Jam sibuk Terminal Grogol adalah pagi hari, kemudian dilanjut dari siang hingga sore hari, sampai bis yang paling malam itu ada bis Sinerjaya tujuan ke Purwokerto, yang tripnya sudah saya buatkan beberapa waktu lalu. Wah, ini dia nih bis kita nih. Wah, dapat unit yang JBHD, gokil. Kayaknya nggak lama parkirnya. Kali gak, Mas? Sana, Bang. Pak, ini ya? Mana? Magetan? Oh iya, Ini ya? Oke. Kasih ya, Mas. yuk. Tiga. Siapa yang jalan-jalan? Satu. Kacang bawang. Saya punya tahu. Ayo, Tiga. kacang tahu lontong. Kacang bawang, kacang bawang. Tahu. Mangiwan. Ini kursinya seperti ini, tebel asli, selimutnya juga tebel, terus ini juga lumayan lega buat tinggi 178, dan bisa langsung berangkat. Di sini naikin, satu orang dong naik ke sini. Untuk AC-nya lumayan dingin, ada bantalnya. Bahan kain bludru nih buat tidur, hangat banget, enak. Terus gak licin juga kalau buat duduk. Nah, ini di belakangnya teman-teman ada toiletnya di situ. Ya, tapi cuma buat buang air kecil aja ya, nggak usah buat BAB. Tuh kursinya tebel loh, ini mantep, buatan Rimba Kencana, 14 tambah 16 30. Ya cukup lega lah, cuma ini agak sempit nih di sini. Nomor 7A7B. Kalau di sini lumayan lega. Ke toiletnya lumayan. Ya gini lah. Ada batu gede banget, biar nggak pada boker kali diganjel batu. Untuk bis Ranajaya jurusan ke Magetan ini ternyata juga ada angkatan paginya. Kalau nggak salah sih yang Magetan ini tuh start awalnya dari Rajek, Kabupaten Tangerang. Jadi dari Rajek dia nanti mampir ke Balaraja, terus kemudian mampir lagi ke Tanah Tinggi, Poris, Kalideres, Grogol, dan nggak tahu nih dari Grogol nanti kita bakal mampir ke agen mana lagi, kita lihat aja. Untuk rute bis ini dari Jakarta akan langsung ngetol lewat tol Trans Jawa. Nanti di sekitaran Salatiga itu ternyata bis ini gak lewatin area Solo teman-teman. Jadi kayaknya motong jalan langsung ke arah Sragen. Nah nanti dari Sragen baru lanjut lagi ke arah Ngawi. Terus dari Ngawi ambil ke arah selatan mengarah ke Mauspati. Dari Mauspati baru lanjut ke Magetan. Masih oke lah ini mah, walaupun emang dari segi interior agak kurang ya, maksudnya nggak kayak bis-bis kekinian gitu, tapi kalau segi nyaman nih nyaman lah, hitungannya lumayan. Yang penting bangkunya tebel.
Ya teman-teman, sekarang kita udah berada di agen berikutnya setelah Terminal Grogol, yaitu agen Tanah Pasir di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasinya ini dekat dengan tematik hotel, spa, and karaoke. Untuk letak agen-agennya itu berada di belakang ya. Jadi orang-orangnya pada nunggu di sini nih, di sekitaran halte Tanah Pasir. Dan sepertinya beliau adalah agen Ranajaya di agen Tanah Pasir ini. Dan lihatlah barang itu yang ada di genggamannya, itu adalah tiket sampulan yang sangat saya incar-incar. Jadi buat kalian yang mau dapet tiket sampulan nih, bisa nih naik dari Penjaringan Jakarta Utara nih. Nah ini udah posisi paling rebah untuk kursinya. Lumayan sih. Jadi kalau kita rebahin pol nggak ganggu yang di belakang gitu. Nah buat teman-teman yang nggak suka bau toilet atau bau kayak soklin gitu, saran saya sih jangan duduk paling belakang karena bau toiletnya masih ke sini, ke kabin. Cuman ini bau-bau kayak apa ya, kayak soklin gitu kayak sih yang buat bersihin ini toilet tuh, sabun itu. Jadi baunya agak nusuk di hidung, bercampur sama bau kabin. Kalau dibilang Jakarta tuh bagus ya, mewah, itu Jakarta mana dulu tuh yang dimaksud tuh? Kalau Jakarta bagian GPK Senayan sih iya, tapi kalau Jakarta pinggiran nih banyak banget nih rumah-rumah semi permanen yang letaknya itu berdempetan gini. Kita aja yang lihatnya engap ya, apalagi yang tinggal di situ ya. Gokil sih. Nah, di depan kita itu terlihat sebuah gedung yang menjulang tinggi. Kalau saya cek di Google Maps sih ini adalah Grand Davam Hotel Ancol. Hotel bintang 4 yang berlokasi di dekat Ancol yang berjumlah 32 lantai. Untuk harganya di kisaran 500 ribuan ke atas teman-teman. Yang pastinya dia letaknya itu dekat sekali dengan Ancol. Jadi buat teman-teman yang lagi liburan ke Ancol mau nginep, nah bisa tuh di situ tuh. Kayaknya kalau dengar Ancol itu aura orang kayanya kuat banget ya. Apalah dayaku yang dulu cuma bisa liburan ke Taman Mini aja. Saya pernah sih ke Ancol tapi udah lama banget. Itu pas TK, pas perpisahan TK. Terus udah habis itu nggak ke Ancol lagi tuh. Karena emang mahal cuy, asli. Giliran udah ada duitnya saya malah nggak tertarik liburan ke Ancol. Dari agen Tanah Pasir di daerah Pluit, Jakarta Utara, berikutnya kita mampir ke Terminal Tanjung Priuk. Saya baru tahu nih kalau ternyata Ranajaya itu mampir juga di Terminal Tanjung Priuk. Soalnya saya ngecek di Instagramnya Ranajaya itu gak ada tulisan Tanjung Priuk teman-teman. Jadi ini bisa jadi masukan ya buat adminnya Instagramnya Ranajaya untuk lebih diupdate lagi informasinya. Karena jujur sih itu penting banget buat para penumpang yang apalagi yang baru pertama kali naik bis Ranajaya. Karena kalau bagi saya sih orang Depok ya lebih milih ke Tanjung Priuk daripada harus ke Terminal Kalideres. Karena ke Tanjung Priok ini tuh integrasi antar transportasinya sangat mudah. Nah seperti inilah sore hari di Terminal Tanjung Priok. Seperti biasa di kanan itu ada jajarannya Prima Jasa sama Sinar Jaya, banyak sekali di sini. Dan ada yang baru tuh di sebelah kanan. Ternyata udah dipasangi atap ya di shelter terminalnya. Jadi kalau hujan atau apa enak nih, nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Terus juga di kanan ini ternyata ada bis Persada tujuan ke Pekalongan sampai Banyu Putih di Kabupaten Batang. Dulu saya pernah buatin tripnya tapi cuma sampai ke Pekalongan aja teman-teman.
Oke teman-teman, ini jam 18.16 kita mampir di agen bis Kalimalang Bekasi. Ini agen apa namanya? Sumber Arta bukan sih? Iya Sumber Arta bener. Tuh ada agennya Mardika, Persada, terus ada agennya yang nggak kelihatan. Tuh ada 2 penumpang yang naik dari sini. Dari agen Sumber Arta di Kalimalang, kita mampir ke agen berikutnya yaitu di Bulak Kapal Bekasi Timur. Nah, biasanya orang-orang Bekasi kota kalau mau naik bus dari sini nih. Sebenarnya Bekasi juga punya terminal, cuman karena letaknya itu agak jauh dari jalan tol, jadi biasanya bis-bis malam cuma mampir ke Bekasi Timur ini aja. Oke teman-teman nih, bangun-bangun udah di gerbang tol Cikampek Utama. Ini kalau udah di sini berarti gak lama lagi kita nanti bakal istirahat makan. Jadi ya siap-siap aja. Dari Kalijati kita lanjut mampir ke rest area kilometer 102 tol Cipali. Kirain di sini tuh mau istirahat makan, ternyata di sini kita cuma isi solar aja. Makan makaroni. Istirahat kurang lebih sekitar setengah jaman lah, paling jam 9 kita berangkat lagi. Oh nih saksi saya pakai Hino, ternyata Hino RK8. Saya kira pakai Mercy, tapi enak, suspensinya nggak berisik, maksudnya senyap gitu, nggak bunyi kereket-kereket. Nah ini dia bisnya, ini belum suspensi udara padahal, berarti sering dirawat nih suspensinya, jadi enak nggak berisik. Sebenarnya emang agak keras sih, cuman dia karena kursinya empuk jadi ketolong sama kursinya. Jadi buat tidur nyaman-nyaman aja, apalagi kursinya kursi jumbo. Nah ini kita siapin tiket masing-masing buat tukerin di rumah makan. Awalnya PO Ranajaya ini tuh berkecimpung di dunia pariwisata saja, kemudian terjun ke bis malam sejak pasca Covid kemarin dan sempat heboh tuh di kalangan penggiat YouTube. Walaupun kini Ranajaya sepertinya agak redup kembali untuk divisi bis malamnya. Terbukti dengan beberapa armada-armada yang kayaknya mengalami downgrade atau penurunan. Tapi meskipun begitu, okupansi penumpangnya ternyata masih lumayan ramai. Bahkan di hari ini, hari Senin, penumpangnya isi lebih dari setengah dari kapasitas busnya. Nah, berhubung saya belum pernah nyoba si Ranajaya ini, akhirnya ya udahlah saya coba sekalian main-main ke Telaga Sarangan. Nah, ini penampilan belakangnya seperti ini. Jetbus HD. Saya suka banget sama lampu belakangnya Jetbus HD 1. Dia kayak bentuk daun gitu. Untuk bisnya kondisinya masih lumayan terawat, walaupun ada bodi yang pengok-pengok. Terus di sana ada tulisan Bumi Bung Karno, karena Ranajaya ini tuh bis asli Blitar, jadi ada tulisannya Bumi Bung Karno gitu. Nggak tahu ini bis bekas apa ya, liverynya kayak gak asing sih, kayak apa ya, kayak pariwisata. Cuma pariwisata apa ya, lupa saya. Rumah makan langsung lurus, servis makan raya Sobat Top. Cakep ya. Di dalam rumah makan langsung lurus. Yuk, kita tukerin kupon makan. Mandi atau toilet silakan.
RM Marconi ini sempat jadi salah satu rumah makan favorit saya karena kala itu ketika saya naik bis Raya Supertop sekitar 6 tahun yang lalu, saya kaget akan rasa masakannya yang ternyata sangat lezat, teman-teman. Jarang-jarang loh masakan di rumah makan pemberhentian bis gini rasanya tuh enak. Mbak, maaf. Satu. Oke, terima kasih. Ini ambil sendiri ya? Ini ada bihun sama buncis sama sop. Ternyata banyak juga ya di rumah makan RM Marconi ini ada Kalingga. Di situ ada Raya, ada Nusa Bali, Laju Prima, Adibas, Ranajaya, Bima Satya. Di sana ada Mahkota. Yang pasti di sini tuh Raya. Ya udah lama banget di sini Raya. Oke, kita makan dulu nih, ada bihun sama ayam. Yang mana teh? Tehnya tawar. Tadi ada gulanya sih, saya kira udah kasih gula. Untuk rasa enak sih, emang RM Marconi ini tuh. Bihunnya, ayamnya, sama kuahnya nih, kuah sop. Bayar 2.000. Enak loh, toiletnya gede, banyak, terus bersih juga kelihatannya. Semua mana? Si Bope bingung. Ini ada yang buat diri juga. Nah, biasanya saya ke toilet pasti ambil di ujung. Biasanya di ujung bersih. Buat kalian yang lagi butuh duit 10.000, kalau lagi istirahat di sini, rumah makan Marconi, nih ambil di sini dan nih di sini. Nih, tuh saya selipin di situ. Ambil aja coy. Ini udah mau jalan, tadi beli aqua 6.000. Terus bayar masjid 2.000. Jadi 2 kali bayar. Gitu. Ini sih. Oke. Kosong depan. Ini kita dapat snack, teman-teman. Tuh sambil didata penumpangnya turun di mana. Telat banget snacknya. Turun dari tadi ya. Mungkin baru di sini di stopnya. Jadi baru sempat dibagiin. Ini ada momogi. Kecil banget momogi. Ini ada apa? Cleo. Nggak suka Cleo, pahit. Aneh rasanya. Tapi kok orang doyan ya Cleo itu. Ya jatuh. Oh, roti. Roti panggang isian. Ini harusnya dipanggang nih. Makanya dia awet kadaluarsanya. Misalkan kalau roti-roti kayak seri roti gitu bisa enggak tahannya harian ya. Kok ini sampai bulanan dia. Asli rasanya nggak berubah momogi. Dari dulu sampai sekarang rasanya konsisten. Gokil. Beda sama biskuit, rasanya berubah banget. Biskuit yang dulu sama yang sekarang tuh udah jomplang banget rasanya. Enakan yang dulu. Istirahat 40 menit. Asli. Oh iya, untuk AC nggak terlalu dingin. Ini enak banget sih buat tidur. Karena AC-nya tuh nggak yang dingin-dingin banget gitu. Jadi nggak usah pakai selimut. Karena saya malas banget di bis pakai selimut tuh gimana ya, ribet. Asli ribet, apalagi kalau sebelahnya ada penumpang ya. Ribet banget. Apalagi selimutnya gede kayak gini.
ternyata ada kontrol penumpang di sini. Tadi ada yang masuk terus ada yang foto. Kontrolnya di sini banget ya. Ada checkpoint, checker. Seperti inilah POV kalau kita lagi ada di dalam toilet. Ini kalau dimatiin gelap. Sini ada baknya. Ini bisa nyala juga. Nah, asli ini saya ini apa sih, nunduk karena emang pendek nih, paling tingginya 160-an nih toiletnya. Ada botol juga. Ini botol ya? Sekarang jam 23.21. Tadi udah tidur sebentar terus kebangun lagi. Teman-teman habis ini mau tidur lagi. Kejatuhan mur. Ini jam 2 pagi udah sampai di Salatiga. Kita udah exit gerbang tol Salatiga. Udah di mana nih? Andong 2 Boyolali. Sebelah udah turun. Oke, lanjut molor lagi kita. Tadi dibangunin sama si abang. 242. Oke teman-teman. Di jam 3.51 pindah ke depan deh. Udah sampai Ngawi. Sebentar lagi nyampe. Di depan kosong sih. Udah turun penumpangnya. Tinggal 2 orang doang. Iya, Magetan. Nanti sampai Magetan aja nih? Iya. Oh. Balik lagi yang parkir. Oh, TikTok. Iya, TikTok langsung berangkat. Jam berapa berangkatnya? Dari Magetan jam 5. Oh, jam 5. Jam 6. Jam 5.30 dari 4:11 kita udah di terminal Maospati. Ini ada Sudiro Tunggajaya, baru nyampe juga. Itu ada laju Prima di depan. Ini terminalnya sebelah kanan. Terminal Maospati. Nah, dari Maospati ini juga ada Damri ke Pantai Kelayar Pacitan. Cuman nggak tahu jadwalnya jam berapa. Boleh tuh. Mas, kalau dari Magetan ke Sarangan ada angkutannya nggak sih? ada biasanya Mas, kalau udah Uh-uh. antar pagi. Biasanya apa tuh? Angkot kah atau mobil? Bis 3/4 itu kayaknya kalau udah. Oh, 3/4. L300 bukan? Iya. Oh, kalau nggak ada ojek berarti ya? Jauh. Oh, nggak mau. Jauh ya? 20 kilo ada kali ya? Lebih lah kalau 20 Lebih? Wow. Sudiro Tunggajaya, Magetan Surabaya. Yes,
ada apa nih, silo nih. Tidak ada bang. Ini silo nih. Mantan pemain Pekalongan. Apa? Oh iya 300 ya. Berarti berangkat lagi jam 5:30 bang? Iya, ini mau langsung parkir di Mospati sih. Oh parkir Mospati. Oke, sip. Ya. Sarangan nih, aku biasanya. Yo, aku biasanya ya. Ada biasanya. Ada ya? Tapi Ini kemana pak? Kemana ini? Apa? Kendal, ke Kendal. Oh Kendal. Oh. Ntar ada Anda. Ya. Bang, makasih ya. Ya, siap. Hati-hati. Ini balik lagi langsung. Ya, langsung Mospati. Gokil. Yuk. Enggak pak, mau sholat. Iya, kasih pak. Mau ke Sarangan. Tim TikTok. Langsung parkir Mospati dia. Luar biasa sekali perjuangan. Sebenarnya dia jalan sore, cuman yang tim paginya lagi rusak katanya. Akhirnya dia nge-backup yang pagi. Langsung balik lagi jam 5:30 parkir Mospati. Berarti dari sini gak ada yang naik, sepi. Mantep Rana Jaya, ternyata masih rame penumpangnya. Dan ini bintangnya banyak banget coy, bertebaran. Dan bisnya lumayan nyaman. Tadi saya tidur tuh di mana ya, pokoknya jam 2 tidur. Mulai tidur yang nyenyak ya, yang deep sleep sampai mimpi malah. Nah ini terminal Magetan teman-teman, seperti ini. Ada Sudirman Tunggajaya, ada Bagong juga sini. Ada Bagong, ada Restu, tujuan Surabaya Magetan. Ini Sudirman Tunggajaya tujuan Surabaya juga nih, STJ. Ini Bagong tujuan mana dia? Oh Malang. Wih bisa nih kalau mau ke Bromo. Dari sini naik ini ke Malang. Saya mau sholat dulu, di belakang tuh udah mau sholat kayaknya. Nah ini terminal Mospati kayak gini lah. Kayaknya saya terminal Mospati, terminal Magetan sorry. Nah ini di belakang ada musola tuh, masjid malah. Ini ada angkot kemana ya? Ini ya, tanya kali ya. Pak, ini kemana Pak? Oh Kendal. Kalau ke Sarangan ada apa ya? Siang ya? Oh. Oh. Udah. Kasih ya Pak. Naik angkut ke pasar sayur, terus mobilnya sana biasa. Oh di pasar sayur. Oke. Kasih ya Pak. Ya, di pasar sayur naik mobil ke sana. Oke lah kalau gitu kita sholat dulu yang penting. 429 buru lah ya, ngejar sunrise. Di sini nggak ada musola kecil gitu Pak ya? Kalau ada musola kecil mending musola kecil aja dah. Nah nih masjidnya, terminal Magetan. Ini ada angkot juga sini, angkot oren. Ini toiletnya. Itu ada orang nggak sih? Yang saya buka, oh, ini ada orang di sini. Kelihatan. Ini ada orang juga. Lagi main HP lagi. Ini jam 4.49 tuh. WC-nya bersih. Kita lanjut perjalanan lagi teman-teman. Habis cuci muka, gosok gigi, enak banget. Ya udah mau terbit tuh. Kalau ada Gojek, saya naik Gojek aja deh kayaknya. Entah Gojek atau Grab. Saya coba mau ngecek Gojek. Oh ya untuk suhu cuaca di sini tuh nggak terlalu dingin ternyata. Oh 21. Kok nggak berasa dingin? Berapa kira-kira nih ke Telaga Sarangan? Lumayan jauh sih, sekitar 17 kilo. Terus saya lihat ini. Telaga Sarangan. Oh murah. 40.000. 46.000 ding, murah. Gokar 70.000. Goret 48.000, Goret Comfort 52.000. Goret Comfort aja deh. Ada yang mau gak ya? Kocak akun Grabnya malah suruh verifikasi wajah dulu.
Kocak banget kita naik ojek aja dah kita. Tadi ada bapak ojek, cuma mana itu dia? Itu tuh di situ. Kalau di aplikasi ini 50 paling 100 lah, nggak apa-apa dah. Soalnya ngejar sunrise juga sih tuh, udah jam segini udah terang. Ada yang mau nggak nih bawa ke Sarangan? Kalau nggak ada yang mau, ya sudahlah. Oh kayak gini tuh suasana di depan terminal Magetan, Jawa Timur. Kagak ada angkutan sama sekali di sini yang ngetem gitu. Pak, Sarangan Pak. Sarangan? Iya, berapa? Dikit. 75 mas. Ayo, boleh. Pak, tas taruh depan bisa gak Pak? Hah? Taruh Bisa, sini. bisa, Iya. bisa, bisa. Ini pegel. Surabaya ya mas? Iya, telaganya Pak. Iya iya. Nah, muat ya Pak? Oke. Pak, makasih ya. Ayo. Nah, jalan. Di antara kalian mungkin ada yang baru mengikuti saya. Nah, jadi sebenarnya di tahun 2021 kemarin itu saya juga pernah ke Telaga Sarangan naik angkutan umum, tapi dari arah Tawangmangu. Dan jalurnya asli keren sih, kita ngelewatin Cemoro Sewu. Buat kalian yang penasaran, bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Buat kalian yang gak mau capek, saran saya sih mending nginep aja di Telaga Sarangan. Jadi kalian naik bis angkatan pagi dari Jakarta ke Magetan, paling sampai di Magetannya itu sore atau malam. Nah, dari Magetan kalian bisa rental motor ke Telaga Sarangan. Di kota Magetan itu setelah saya cek di Google Map ternyata ada beberapa tempat penyewaan sepeda motor. Untuk penginapan di Telaga Sarangan sih ada banyak banget, yang 100 ribuan pasti ada lah. Asal kalian mau cari dan mau usaha nyarinya gitu, pasti nemu tuh penginapan yang murah-murah. Cuman kalau penginapan yang di pinggir telaganya persis emang pastinya agak mahal sih ya. Tapi emang ini lagi dingin ya Pak di sini Pak? Iya. Kemarau ya? Kemarau mas. Banyak waktunya musim kemarau seperti itu. Penginapan banyak banget sini ya Pak? Belum ada yang jaga apa ini? Masih pagi ya? Pagi. Senin lagi. Selasa tuh mas. Apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Ini Selasa ya? Iya. Bukannya Senin ya? Dan. Oh, Lurus belok sini. Apa? Lurus belok Telaganya lewat mana Pak? ke sana. Lurus aja Pak telaganya. Nah, di depan sebelah kiri itu merupakan parkiran bus Damri Perintis rute Ponorogo ke Telaga Sarangan. Dia baru sampai di sini tuh sekitar jam setengah 9 pagi. Keberangkatan jam 7 pagi dari terminal Selo Aji Ponorogo. Jadi kalau teman-teman mau sunrisean di sini naik Damri Perintis tentu tidak bisa ya. Jadi alternatifnya ya itu seperti ini. Wah, dinginnya. Iya. Nah ini kan Telaga Sarangan. Oh ini dia kan. Sampai juga di Telaga Sarangan, guys. Rame ya ternyata. Rame di sini rame mas. Nah iya kak. Iya. Itu yang putih kemana tuh Pak? Itu mungkin Tawangmangu kalau ke Tawangmangu. ada mas banyak. Ada ya. Ya udah. Nanti ini mas. Di sini ya Pak? Iya. Oke, sini aja Pak, turun Pak. Aduh. Nongkrong-nongkrong gini kan enak. Ternyata rame ya. Ya, si bapaknya udah cabut teman-teman. Jadi kayak gini lah. Telaga Sarangan ternyata tidak sebagus dulu ya. Pas pertama saya kesini itu pas COVID.
Pas Covid sepi banget waktu itu, terus bagus. Lagi cerah, ini kayak agak mendung nih, agak berawan. Terus juga anginnya kenceng nih kayaknya. Kalau saya prediksi ya suhunya ini sekitaran 18 derajat sih. Oh kan bener, 17 malah. Dinginnya berasa. Dan ini ada kapal banyak banget. 3 kali putar 200.000, 2 kali putar 150.000 tuh teman-teman, udah harganya kan gitu. Nah ini Telaga Sarangan, ternyata rame ya, hari Selasa tuh banyak banget itu orang-orang udah nongkrong, nggak tahu pada kagak gawe apa. Saya mau cari tempat ini, tempat ngaso-ngaso. Aduh, tempat naik kuda. Oh, ada naik kuda juga tuh, 80.000. Saya kira ini shelter kayak apa gitu ya, kayak bis BRT. Ternyata tempat naik kuda. Tuh cakep banget ya. Udah mulai terbit nih mataharinya. Nerbangin drone nah. Tuh, ini oren coy. Nah ini baru bagus banget sih asli. Emang cocok banget buat sunrisean nih, Telaga Sarangan. Tuh. Gila keren. Beruntung lah pagi ini cerah nih. Jam 5.41 udah mulai terbit mataharinya. Cikukan nih, kedinginan nih. Coba ya dari sini. Nah, ini yang papa cari. Papa mau 5. Itu cakep banget sih itu. Kayak ada astaga, villa-villanya gitu. Keren kayak di Nepal. Ini yang bikin keren sebenarnya matahari, cahaya mataharinya sama awannya sih. Ya, kalau udah di atas jam 8 aja nih, udah jelek dah, udah biasa aja. Ya kalau kalian mau sini sebisa mungkin sebelum matahari terbit. Bagus pencahayaannya. Ciamik banget. Oke teman-teman, ini jam 6:08. Nah kalau udah jam 6 tuh udah kurang, sinar mataharinya tuh udah mulai agak panas, jadi udah nggak oranye lagi. Ya seperti ini teman-teman, Telaga Sarangan. Ini ada tukang nasi pecel. Saya mau nyari teh anget di mana ya? Ini cakep sih puncak Klaunya tuh, cerah. Nah itu warung-warung di jalur ke arah Cemoro Sewu. Ada wedang ronde. Ditutup. Nah ini saya jalan ke arah mana ya? Ini ke arah, ke arah sana dah. Yang tulisan Telaga Sarangan. Oh ini shelter buat tempat kuda. Tulisannya sih gitu. Wah gokil sih. Nah, bisa duduk di sini. Nah, keren kan? Mantep. Di sini tuh kayak nggak ada ini, apa sih? Nggak ada balai-balai gitu. Gazebo ada di ujung sana tuh. Coba tapi. Oh berarti selesai matangnya aja. Iya. Ya, ini bisa lesan sini Bu? Iya. Boleh. Iya sebentar. Oh. Ya, Oke teman-teman, di jam 6.36 sebenarnya saya lagi nyari-nyari tempat buat tidur. Cuman kemarin saya sempat baca-baca review di ulasan Google Map ya tentang Telaga Sarangan ini. Ada pengunjung yang diusir gara-gara kelamaan nongkrong di warung. Itu cuma nongkrong loh, apalagi numpang istirahat ya. Jadi nggak tahu nih apakah di sini ada musola atau masjid atau tempat apa gitu yang bisa buat istirahat, baring-baring, tidur sebentar. Nanti kita cari aja, oke? Harusnya sih ada. Kalau kemarin kan di Nepal Van Java, wah itu enak banget tuh, bisa di masjidnya.
Sebenarnya Telaga Sarangan ini enak banget buat nongkrong sambil ngopi di pagi hari. Cuman menurut saya ada satu hal yang mengganggu, yaitu suara sepeda motor yang berlalu lalang. Apalagi di antara mereka itu terkadang ada yang ngebut. Sebenarnya sih tadi di area luar saya lihat itu ada beberapa tempat parkiran motor. Mungkin kalau weekend atau lagi full tempat wisatanya, motor-motor nggak boleh masuk ke tepian telaga kali ya. Dan juga saran saya sih, kalau seumpama motor nggak boleh masuk ke tepian telaga ya, itu setidaknya dibuat spot khusus untuk foto motor. Kan banyak tuh orang-orang dari luar kota, mereka touring bawa motornya sendiri ke Telaga Sarangan. Pasti mereka pengen dong foto motornya di Telaga Sarangan ini. Nah itu dibuatin spot khusus foto motor boleh tuh. Tapi habis foto balik lagi, parkirin motornya, terus kalau mau keliling bisa jalan kaki. Atau bisa juga nih pihak setempat tuh memberikan tempat penyewaan sepeda listrik atau sepeda goes gitu. Jadi kita-kita yang duduk-duduk di tepian telaga nggak keganggu sama suara-suara motor ini. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran, saya istirahat tidur di mana dan akan lanjut perjalanan kemana setelah ini, silakan kalian tonton aja video perjalanan berikutnya. Linknya nanti saya cantumin di kolom deskripsi kalau udah tayang, atau nanti ada di akhir layar kaca video ini untuk perjalanan berikutnya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Di gunung asli hangat banget sih, enak. Tapi ini yang bikin dingin anginnya sebenarnya. Kalau nggak angin sih biasa aja, karena ada angin jadi berasa karena enak gini kayak lagi di gunung. Gokil dah tidur sini lumayan lah sampai jam 10 atau jam 11.